Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menebus kita. Mari kita buka Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Stop dulu. Berarti hukum Taurat itu kutuk. Haleluya Bapak Ibu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus ayat 14. Yesus Kristus telah membuat penebusan ini lewat kematiannya, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi lewat penebusan Yesus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, hari ini berkat Tuhan sampai kepada kita. Berkat Tuhan kepada Abraham sampai kepada kita. Karena lewat kita terima Yesus, kita menjadi keturunan Abraham. Dan kita keturunan Abraham berhak atas janji-janji Allah kepada Abraham. Haleluya Bapak Ibu. Ini dia. Dan tadi menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bisa mendatangkan kutuk Bapak Ibu. Karena itu orang Kristen jangan hidup ngotot dalam hukum Taurat. Karena kata ayat bahwa hukum Taurat bisa mendatangkan kutuk. Dan kutuk itulah yang ditebus Yesus di atas kayu salib. Jadi lewat iman kita kepada Yesuslah, maka kita bisa menerima janji Allah kepada Abraham Bapak Ibu. Dan lewat imanlah Allah bekerja dalam diri kita. Dan ketika Allah bekerja, Allah bisa memberkati diri kita. Sebaliknya kalau kita tidak punya iman, maka saudara yang kerjakan sendiri semuanya. Dan ketika saudara kerjakan sendiri, dan itu adalah selalu berujung kepada kegagalan. Dan gagal selalu ada hukumannya kutuk. Karena itulah hari ini kita hidup di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, imani Yesus, maka kita keturunan Abraham dan berhak atas janji-janji Allah bagi setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus bekerja bagi kita. Dan saat kita melihat Yesus bekerja, maka itu sama dengan apa yang Allah kerjakan. Haleluya. Apa yang Yesus kerjakan, itulah pekerjaan Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Sampai Yesus pernah menegur Filipus. Filipus, engkau sudah sekian lama ikut aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Haleluya Bapak Ibu. Karena Filipus nanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Haleluya. Ditegur Yesus Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa itu? Filipus. Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Haleluya Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Haleluya. Karena apa yang Yesus kerjakan, itu adalah pekerjaan Bapa. Dan apa yang kita baca hari ini di Alkitab kita, apa yang Yesus kerjakan, itu kita alami tetap sampai hari ini. Yesus mengerjakan keselamatan, hari ini keselamatan tetap kita alami. Yesus mengerjakan kesembuhan tetap kita alami hari ini. Yesus mengerjakan kelepasan, hari ini kita juga tetap mengalami kelepasan. Amin. Apapun yang saudara baca Alkitab, tetap berlangsung sampai saat ini. Amin. Haleluya. Nah, bagi Yesus Bapak Ibu, memberkati anak-anaknya, memberkati kita itu bukan masalah. Ya, kenapa? Karena Yesus itu punya kuasa di surga dan di bumi. Jadi karena Allah itu, Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi, maka Yesus tidak tergantung kepada situasi dunia Bapak Ibu. Tidak tergantung kepada apakah sekarang terjadi krismon, apakah sekarang terjadi resesi, apakah terjadi sekarang wabah, apakah terjadi sekarang masalah, segala macam. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, bagi Yesus semuanya terkendali. Karena itu tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun situasi dunia, saudara tetap maju. Usaha pekerjaan saudara diberkati, karir saudara diberkati, apapun yang saudara lakukan diberkati, berhasil. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya dong, orang Tuhan punya kuasa di surga di bumi. Apa susah aja. Haleluya. Haleluya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan bagi Yesus bukan masalah situasi dunia Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi permasalahan bagi Yesus sehingga menghalangi Yesus untuk memberkati anak-anaknya? Yang menjadi masalah itu terlihat pada saat Yesus menegur murid-muridnya tentang ragi, tentang pengajaran ahli Taurat. Kenapa Yesus mewanti-wanti? Kenapa Yesus memperingatkan muridnya demikian? Karena ketika orang hidup dalam hukum Taurat Bapak Ibu, ya, Yesus tidak bisa bekerja atas umat ya. Kenapa? Karena ketika orang hidup dalam hukum Taurat, manusianya bekerja, Tuhannya tidak bekerja.
Karena Taurat manusia yang kerja. Saudara lihat aja hukum pertama sampai 10. Tidak ada Tuhan yang bekerja di situ. Semua manusia yang kerjakan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semua siapa yang kerja? Manusia di situ. Jadi ketika orang hidup ngotot di dalam hukum Taurat, Tuhan tidak bisa bekerja. Dan ketika Tuhan tidak bekerja, kita mengupayakan sendiri semuanya. Mengupayakan selamatan sendiri, mengupayakan kesembuhan sendiri, mengupayakan berkat sendiri, mengupayakan banyak hal sendiri. Tapi ketika kita hidup dalam anugerah, Tuhan yang kerjakan semuanya. Tuhan mengerjakan keselamatan kita, Tuhan mengerjakan kesembuhan kita, Tuhan mengerjakan berkat kita, Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah hari ini, hidup dalam Yesus, andalkan Yesus, andalkan Tuhan bekerja. Disitulah ada kemenangan kuasa. Terus kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ketika kita andalkan Tuhan Bapak Ibu, wow, Allah akan memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya tanya saudara, kekayaan Allah besar gak? Kemuliaan Allah besar gak? Lah kalau kita diberkati menurut kekayaan Allah yang besar, kemuliaan Allah yang besar, saudara diberkati besar gak? Ya besar, pasti saudara melimpah. Bukan kicir-kicir. Ya Bapak Ibu, karena kita diberkati, dipenuhi menurut bukan pertobatan kita, bukan kebaikan kita, menurut kekayaan Allah, menurut kemuliaan Allah. Nah ini yang benar. Dan memang juga Alkitab berkata Bapak Ibu, kemurahan Allah, kebaikan Allah menuntun orang kepada pertobatan. Jadi kebaikan Allah itu lebih dulu datang dibanding pertobatan kita. Artinya apa? Benar-benar apa yang kita alami, mujizat, berkat segala macam, itu bukan tergantung kepada kita. Karena berkat, mujizat, segala macam, itu datang dulu, baru kita bertobat. Haleluya Bapak Ibu, hari ini kita sungguh-sungguh diberkati. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semua karena tergantung kepada kebaikan Yesus. Semua ada di dalam Yesus. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan itu di dalam Roma 2 ayat 4 Bapak Ibu. Iya, haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, siapa di Dia? Yesus. Di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kita ditebus bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi semuanya mengacu kepada Yesus. Itu yang benar. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya Bapak Ibu. Itu kasih yang luar biasa. Iya, mau tesnya gini gampangannya. Saudara, seandainya saudara punya anak, ambillah satu kesebelasan gitu, 11 orang. Saya yakin, yakinnya saudara tidak rela memberikan satu anak pun, dikorbankan. Dikorbankan loh Bapak Ibu. Kalau dinikahkan semua orang juga ingin punya mantu. Lihat, dikorbankan, mati demi penjahat. Saudara ada yang mau? Jangankan matilah, gantiin penjahat di penjara gitu. Ada yang mau? Apalagi mati. Yesus mati menggantikan kita yang berdosa. Penjahat, tanda petik penjahat. Benar Bapak Ibu? Nah iya dong. Haleluya. Ya kalau Yesus diserahkan, itu bukan 12 Bapak Ibu, hanya satu tunggal. Wah, apalagi itu. Haleluya. Saudara 11 anak aja nggak rela menyerahkan anak saudara mati demi seorang penjahat. Apalagi anak tunggal. Oh, jauh itu. Nah, ini saudara lihat, bisa bayangkan betapa kasih Bapa bagi kita, kasih karunia-Nya. Karena itulah saudara lihat, kita diampuni, kita ditebus menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Waduh, luar biasa. Bukan menurut pertobatan saudara, bukan. Bukan menurut kebaikan saudara, bukan. Bukan menurut amal saudara, bukan. Bukan menurut ibadah saudara, bukan. Tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi fokusnya Yesus, bukan diri saudara lagi. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Dan ada satu lagi yang perlu sedikit saya koreksi Bapak Ibu. Doa Bapa kami. Diajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebenarnya terjemahan yang salah berdasarkan bahasa asli ya. Kenapa? Pengampunan bukan tergantung kepada kita. Acuannya harus tergantung kepada Allah. Jadi bunyinya yang harusnya bunyinya adalah doa Bapa kami, ampunilah kami supaya kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bunyinya. Jadi kita menerima dulu dari Allah supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kok bisa demikian Pak? Iya, kalau kita tidak diampuni oleh Allah, kita mati. Lah kalau kita mati, bagaimana mungkin mengampuni orang lain?
Orang yang hidup yang bisa mengampuni orang lain. Amin Bapak Ibu. Lah, pengampunan Allah membuat kita tetap hidup. Kita tetap hidup, itulah baru bisa mengampuni. Jadi artinya kita harus terima dulu pengampunan Allah, kita tetap hidup dulu, baru kita bisa memberikan kepada orang lain. Nah kalau kita mati, apa yang kita ampuni? Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Sama seperti juga persembahan. Persembahan selalu dengar adalah kami mengembalikan sebagian berkat yang kami telah terima. Kita terima dulu berkat, baru kita bisa beri ke kolektor. Nah kalau belum diberkati, apa yang dikasih? Haleluya Bapak Ibu. Nah iya dong. Iya dong. Iya benar nggak Bapak Ibu? Kita dapat dulu dong dari Allah, baru kita bisa ngasih kembaliannya. Lah kalau kita belum dapat, masih kosong, apa yang kita kasih? Angin kita kasih. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Jadi artinya kita terima dulu dari Allah, barulah kita bisa memberikan kepada orang lain. Sama seperti juga kita disebut, ya bejana berkat dari Allah. Kita diberkati dulu kelimpahan, supaya lewat kelimpahan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lah kalau kita diberkati, apa yang kita kasih ke orang lain? Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi itu terjemahannya itu kebalik gitu Bapak Ibu. Jadi bukan tergantung kepada kita. Ampunilah kami Bapa, supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu yang benar terjemahannya. Dan di dalam Yohanes juga dikatakan, kami mengasihi karena engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Dalam Yohanes gitu. Lah iya dong, kita terima kasih Allah dulu, kita penuh kasih Allah dulu, baru kita bisa ngasih kasih Allah yang ada pada diri kita. Lah kalau kita belum dikasih, kita kosong, apa yang kita kasih? Haleluya. Kadang-kadang orang Kristen ketika masuk gereja, logikanya ditinggal di rumah gitu. Padahal Alkitab berkata, muliakan Allah, kasih Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Benar Bapak Ibu? Akal budi tetap disebut Bapak Ibu. Haleluya, benar. Lah kadang-kadang orang cuma mengasihi dengan jiwanya, rohnya, akal budi tinggal di rumah. Sehingga segalanya kayak berjalan dalam roh aja. Nggak masuk akal juga, sikat aja. Ya Bapak Ibu. Padahal ketika kita mendalami firman Tuhan, logika kita semakin tajam Bapak Ibu. Karena itu yang dikatakan dalam kitab Daniel. Semakin engkau mendalami firman Tuhan, pengetahuan akan bertambah. Jadi tidak pernah ilmu pengetahuan bertentangan dengan firman Tuhan. Nggak pernah. Firman Tuhan melampaui, benar. Tapi nggak pernah bertentangan. Sama seperti anak kecil. Nggak ngerti integral, diferensial, segala macam. Bukan berarti 1+1 itu bertentangan dengan integral. Enggak, cuma belum nyampe pengetahuannya tentang integral, tentang diferensial, tentang kalkulus, segala macam. Berapa Bapak Ibu? Lah iya dong. Haleluya. Iya. Jadi firman Tuhan melampaui dari ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita ada di firman Tuhan, pengetahuan ini akan bertambah, ngejar. Ceng gitu. Haleluya Bapak Ibu. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah demikian juga Bapak Ibu, kita juga dapat pengampunan dosa dari Yesus. Itu bukan kita usahakan. Kita diampuni itu karena anugerah Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kita ditebus, kita diampuni ketika kita masih berdosa. Haleluya. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Ada ayatnya, coba kita buka. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, tuh, menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika, ini kata kuncinya, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, artinya apa? Kita dapat kasih Allah, bukan karena kebaikan kita, orang kita masih berdosa kok. Haleluya Bapak Ibu. Kita dapatkan pengampunan Allah, bukan karena kita baik, masih berdosa kok. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan pengampunan Allah karena kebaikan Allah. Jadi bukan karena upaya kita, bukan karena kebaikan kita. Haleluya. Tetapi ketika kita menerima pengampunan Allah, maka kita juga wajib mengampuni orang lain. Haleluya Bapak Ibu. Dan itu juga ditegaskan lagi dalam 1 Petrus 2:9, bahwa kita diambil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Awalnya kita gelap. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam lumpur dosa, kenajisan, tapi kita diambil masuk kepada terang yang ajaib. Jadi ketika Tuhan mengambil kita, bukan diambil dari tempat yang sudah baik, tapi dari tempat gelap. Tempat gelap artinya saudara masih berdosa. Karena itulah bagi kita hari ini Alkitab juga mengatakan, kamu diampuni, jangan memegahkan diri, bukan karena kebaikanmu, tapi memang kasih karunia Tuhan bagi saudara. Dan ini juga Bapak Ibu, dosa kita diampuni sebanyak pengetahuan Allah akan dosa-dosa kita. Sebanyak pengetahuan Allah akan dosa-dosa kita. Karena itulah Raja Daud berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Raja Daud tidak pernah berkata, selidikilah dirimu sendiri. Gak ada gitu Bapak Ibu. Raja Daud berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Yang nyelidiki siapa? Tuhan kan? Bukan diri kita kan? Bukan. Tapi banyak kali gereja, pendeta mengajar, kita memeriksa diri kita sendiri.
Dan ketika kita periksa, kita berkata, aduh aku tidak layak, barusan aku gampar istriku. Haleluya. Aduh aku tidak layak, barusan aku bentak mamaku. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, aduh aku tidak layak, barusan tadi ongkos angkot aku tidak bayar. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita periksa diri kita pasti menemukan banyak kelemahan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Benar kan? Nah Raja Daud tidak berkata selidikilah hatimu sendiri. Tidak ada itu. Tadi dikatakan selidikilah hatiku Tuhan. Benar Bapak Ibu? Apa Pak bedanya Pak? Oh dahsyat bedanya. Bedanya adalah ketika orang menyelidiki hatinya sendiri, kadang-kadang orang Kristen tidak sadar bahwa sebenarnya dosanya telah diampuni Yesus secara tuntas sekali untuk selamanya. Tetapi ketika Bapa di surga kita minta untuk menyelidiki hati kita, oh pasti Bapa di surga tahu. Karena dia telah mengutus anak yang tunggal, darah anak yang tunggal telah membasuh segala dosa kita. Bapa di surga pasti tahu kita tidak berdosa lagi. Karena dialah yang mengutus anak yang tunggal, darah anaknya telah tercurah atas kita. Bapa di surga pasti tahu kita tidak berdosa lagi. Buktinya apa ayatnya? Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku telah menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa Bapak tidak mengingat lagi? Karena darah anak yang tunggal telah membasuh dosa kita secara sempurna. Haleluya Bapak Ibu. Secara sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kok bisa Pak? Pada zaman dulu ketika orang berdosa, mereka harus datang ke bait Allah membawa hewan korban. Kenapa harus membawa hewan korban? Karena nanti hewan korbannya inilah yang akan menanggung dosa si orang tadi. Dia misalkan dia membawa hewan korban, domba Bapak Ibu. Nah sampai di bait Allah, apa yang terjadi? Si orang tadi akan menumpangkan tangan pada si domba tadi, maka si domba tadi akan menanggung dosa si orang ini. Haleluya. Dan bukan si orangnya yang dihukum atas dosanya, tapi si dombanya yang mati menggantikan orangnya. Makanya disebut domba korban. Haleluya. Atau domba tumbal. Jadi harusnya orang inilah yang mati karena dia berdosa, karena hukuman dosa adalah maut. Haleluya. Tetapi Allah punya solusi. Harus bawa hewan korban. Supaya apa? Bukan orang yang mati, si domba yang mati. Umumnya hewannya domba. Amin Bapak Ibu. Tetapi masalahnya, apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah nilai manusia ini, nilai nyawa manusia ini jauh lebih tinggi, lebih berharga dari si dombanya. Itulah sebabnya nyawa domba ini tidak bisa menebus secara sempurna si orang tadi. Benar Bapak Ibu ya? Karena di hadapan Allah nilai manusia itu jauh lebih tinggi dibanding nilai hewan. Benar? Cuma kalau sekarang itu bisa sama, kadang-kadang lebih. Ya, kasih makan anjingnya bisa stick, kasih makan pembantunya bisa hanya asal ya gulamo, ikan asin gitu Bapak Ibu. Bisa aja kan? Iya, orang-orang kaya banyak gitu. Anjingnya stick, waduh, yang mahal dari Tony Romas barangkali. Haleluya. Sedangkan pembantunya hanya ikan asin. Oh, itu kan artinya apa? Nilai anjingnya lebih tinggi dari manusia pembantunya. Benar Bapak Ibu? Tapi di mata Allah, nilai manusia itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai hewan. Benar Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi? Karena nilai manusia ini, nilai nyawanya lebih tinggi dari nilai hewan, maka sampai kapanpun hewan ini tidak akan bisa membayar nilai manusia ini, nyawa manusia ini sebagai tebusan. Saya ambil contoh secara fakta aja. Misalkan saudara punya utang besar sekali, kredit misalkan, kredit perusahaan misalkan. Saking besarnya saudara tidak bisa membayar pokoknya, tapi saudara hanya bisa membayar bunganya. Kalau saudara hanya bisa membayar bunganya, apa yang terjadi? Maka selamanya saudara akan membayar utang itu. Karena pokoknya belum tersentuh, hanya bunganya tok. Iya dong, harus pokoknya tersentuh, kebayar sedikit-sedikit, baru dia lama-lama nanti bisa lunas. Tapi kalau pokoknya, utang pokoknya dia belum tersentuh, hanya bunganya tok, sampai kapanpun orang ini bayar terus itu. Udah Bapak Ibu ya? Nah hal dosa juga sama. Karena nilai manusia ini terlalu besar dibandingkan nilai hewan, maka hewan ini hanya segera menutupi, supaya orang ini tidak bisa dihukum mati Bapak Ibu. Sama seperti orang juga membayar cicilan kredit yang besar tadi, dia hanya membayar bunganya sekedar asal debt collector tidak datang ke rumahnya gitu Bapak Ibu. Kira-kira gitulah. Haleluya. Haleluya. Ya, supaya tetap aman. Haleluya. Ya. Karena itulah pada masa perjanjian lama di dalam Ibrani jelas dikatakan persembahan hukum Taurat terus dilakukan dan tidak pernah menyempurnakan si orang tadi. Karena nilai orang ini jauh lebih tinggi dibandingkan hewannya. Benar Bapak ya, hewan korban ya. Sampai sini nangkap? Mengerti dulu ya? Oke? Oke. Tetapi kemudian Allah melihat ini tidak baik karena selama ini maka ini tergantung kepada hewannya dan tidak selamanya juga berhasil. Itulah sebabnya Bapa yang di surga mengutus anaknya yang tunggal, membayar si manusia tadi, utang dosa manusia, bukan senilai si orang ini, tetapi senilai dirinya sendiri, Yesus. Dan nilai Yesus, nilai Tuhan. Tuhan jauh lebih tinggi dari manusia. Plus,
Itulah sebabnya langsung lunas. Karena pembayaran yang berlebih. Bukan senilai manusia, senilai Tuhan, Yesus. Itulah sebabnya sekali untuk selamanya langsung lunas. Selesai. Ya Bapak. Bukan hanya selesai, pembayaran yang berlebih. Itulah sebabnya pemulihan kita dalam Yesus, pemulihan berlebih. Karena itulah saudara, di dalam Yesus tidak dipulihkan pada posisi Adam dan Hawa, melampaui Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang berkuasa atas Taman Eden dan bumi, tetapi kita bertahta bersama Yesus di kerajaan surga. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara nangkap itu? Ini yang terjadi. Itulah sebabnya penebusan Yesus sekali untuk selamanya. Game langsung. Haleluya. Karena nilai Yesus jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan nilai si manusia. Itulah dikatakan dalam Ibrani, Yesus menguduskan manusia sekali untuk selamanya dengan korban tubuhnya. Kenapa? Korban tubuhnya jauh lebih bernilai dari nilai manusia ini. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan lihat diri kita sendiri, tapi hari ini seperti Raja Daud, Tuhan selidiki hatiku. Maka ketika Tuhan menyelidiki hati kita, Bapa yang surga akan menemukan kita kudus, kita sempurna. Sebab Bapa yang surga tahu anaknya yang telah mati menebus segala dosa kita. Maka kita menjadi sempurna kudus di hadapannya. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kematian tersalib sejak perjanjian lama sudah dikatakan terkutuk. Haleluya. Dan Yesus mati disalib, mati terkutuk. Haleluya. Bukan karena Yesus, tapi karena menanggung kita, kutuk dari kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sebenarnya hukuman yang paling sering bagi orang Yahudi bukan salib loh Bapak Ibu. Hukuman mati yang paling umum, yang lazim bagi orang Yahudi, apa Bapak Ibu? Rajam batu. Jadi, hukuman mati yang paling umum, lazim bagi orang Yahudi, mungkin juga daerah sana Bapak Ibu, ya adalah lempari batu atau dirajam. Dan itu terbukti, ada seorang namanya Akan, mencuri Bapak Ibu, tempat yang mereka kalahkan saat perjalanan di padang gurun. Akibatnya apa? Akan dan keluarganya, ternak-ternak semua mati ditimpuki batu Bapak Ibu. Itu pada masa perjanjian lama. Pada masa perjanjian baru, Stefanus mati ditimpuki batu. Berapa Bapak Ibu ya? Ya itu sebenarnya mati paling lama gitu Bapak Ibu. Ya kecuali kalau langsung batu gede, nih kepalanya blok gitu Bapak Ibu, pecah gitu loh. Lah enggak, kalau orang bisa nimpuk batu berarti batunya sekuatnya mereka ngangkat ya Bapak Ibu. Enggak mungkin segede gini. Emangnya Arnold semua? Ya enggak kan? Ya pasti semuanya ya segenggaman lah gitu. Des. Lah ketika kalau segede gini batu Bapak Ibu, nggak langsung mati tuh. Benjol dulu sini, benjol dulu, bertanduk dulu ke atas. Benar Bapak Ibu? Berjanggut dulu di sini, benar? Bengkak kan? Benar kan Bapak Ibu? Artinya matinya lama nih, mati penderita nih. Haleluya Bapak Ibu, nggak langsung koit. Nah, saudara juga mesti ingat ketika seorang wanita juga tertangkap basah berzina. Apa vonis ahli Taurat? Ditimpuki batu. Haleluya Bapak Ibu, benar kan? Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi, Yesus membebaskan dia kan. Jadi hukuman mati yang lazim bagi orang Yahudi adalah dirajam batu. Tetapi kenapa Yesus matinya disalib? Karena orang ahli Taurat sudah keki banget terhadap Yesus, iri banget, dengki banget sampai waduh, sampai ubun-ubun gitu Bapak Ibu. Ya, karena mereka juga sudah pernah dipermalukan. Ya, di bait Allah mereka sendiri, rumah mereka sendiri dikatakan kamu itu penyamun, sarang penyamun. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi mereka itu mungkin harga dirinya sudah digoncang-ganjing sama Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi mereka sudah keki berat lah sama Yesus. Sampai ubun-ubunan gitu Bapak Ibu. Ya, udah berasap kali ubun-ubunan mereka. Itulah sebabnya mereka nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu memvonis Yesus, bukan dirajam, disalibkan, mati terkutuk sekalian. Haleluya Bapak Ibu. Padahal salib itu hukuman mati paling jarang yang mereka lakukan. Umumnya rajam batu. Benar Bapak Ibu? Dan tetapi sebenarnya kebencian ahli Taurat kepada Yesus itu memang bagian dari kutuk Taman Eden. Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk ular dan wanita, perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan kakinya. Berapa tumitnya? Berapa Bapak Ibu ya? Nah, ahli Taurat itu pada masa Yesus
Yesus paling sering menyebut mereka keturunan ular beludak. Haleluya Bapak Ibu. Keturunan ular. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Saudara bisa periksa di Injil. Yesus tidak pernah ngomong kamu keturunan ular beludak kepada pemungut cukai. Nggak pernah. Kamu keturunan ular beludak, hai wanita yang tertangkap basah berzina. Nggak pernah. Tetapi kepada ahli Taurat, kamu keturunan ular beludak. Kamu itu orang buta menuntut orang buta, jeblos ke lubang-lubang. Kamu itu menghalangi orang masuk surga. Kamu itu munafik. Kamu itu kuburan berhabur putih, segala macam. Benar Bapak Ibu? Ya kan, benar kan? Karena memang sudah nubuatan, kutukan dari Taman Eden bahwa keturunan ular akan bermusuhan dengan keturunan wanita. Dan Yesuslah gambaran keturunan wanita. Benar Bapak Ibu ya? Ujungnya Yesus. Haleluya. Dan itu vonisnya terakhir di kayu salib. Di saat itulah Yesus mati. Keturunan wanita itu meremukan kepalanya ular. Golgota adalah bukit tempat tengkorak. Amin Bapak Ibu. Kepala ular dipecahkan, diremukan. Sedangkan Yesus tumitnya dipaku di atas kayu salib. Itu tergenapi. Jadi memang pada awalnya sudah bagian dari kutuk. Karena itulah ahli Taurat itu demikian benci kepada Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Nah di sini ada satu lagi pelajaran yang saudara juga bisa membuka hati untuk menerimanya. Kalau ahli Taurat saja dibenci Yesus, beberapa kali dimaki, yang makilah, kayaknya kasar banget. Pokoknya dihardik Yesus Bapak, dituduh segala macam, apa orang buta menuntut orang buta, kuburan berlabur putih, orang munafik, bahkan juga keturunan budak. Ahli Taurat. Benar Bapak Ibu? Mereka itu ahli loh Bapak Ibu, ahli Taurat. Lah banyak orang Kristen ngotot di dalam Taurat. Itu sama aja ngundang Yesus membenci mereka. Ngundang Yesus menyebut mereka ular budak juga. Haleluya Bapak Ibu. Ahli Taurat aja dituduh Yesus demikian. Apalagi orang yang berusaha belajar Taurat. Mati mereka itu. Ya Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Ya buka hati nih, buka hati Bapak Ibu. Supaya saudara bisa mengerti, ahlinya aja pada masa Yesus sudah diharik demikian. Karena itulah orang Kristen jangan lagi ngotot hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu. Saudara tadi sudah baca di ayat pertama tadi, Yesus menebus kita dari kutuk. Nah, tuh. Makanya jangan lagi ngotot di situ. Karena itu mendatangkan kutuk. Tetapi ada hal-hal yang luar biasa lagi. Ada yang luar biasa lagi. Yesus juga menyamakan dirinya ular beludak. Ah, masa sih? Iya. Coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan ular. Ketika Musa meninggikan ular itu, yang ditinggikan ular beneran atau tidak Bapak Ibu? Bukan. Ular tembaga. Kenapa yang ditinggikan Musa ular tembaga? Kenapa nggak ular asli aja? Lah iya dong. Lebih gampang menangkap ular asli. Kan ular lagi banyak di berkeliaran. Bener ya? Diketok aja satu, gantung aja di atas. Itu lebih gampang dibandingkan ular tembaga. Harus dipanasi dulu tembaga, ditempa dulu, dibentuk kayak ular. Itu susah banget itu. Bapak Ibu? Karena memang nanti gambaran kepada Yesus, Yesus bukan ular beneran. Haleluya Bapak Ibu. Yesus bukan setan beneran, tapi menjadi seperti itu, seperti ular, karena menanggung dosa kita yang ular. Haleluya. Dosa kita orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Jadi menanggung dosa kita. Makanya Yesus seperti ular, bukan ular beneran. Makanya yang ditinggikan oleh Musa bukan ular beneran, tapi ular tembaga. Kenapa tembaga? Kenapa nggak kayu? Kan lebih murah kayu Bu. Apalagi orang Israel umumnya punya tongkat. Tongkatnya juga kayak ular. Haleluya. Langsung aja tongkatnya ditinggikan. lebih murah. Haleluya. Karena tembaga gambaran penghakiman. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan langit seperti tembaga, langit penghakiman Allah. Haleluya. Tembaga berbicara penghakiman. Yesus dihakimi di atas kayu salib karena menanggung segala dosa kita. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Makanya ular tembaga, bukan ular beneran, bukan ular kayu. Haleluya. Nah Bapak Ibu ya. Oke, nah kenapa Yesus matinya di salib tadi? Lewat kematian Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu, itu sama dengan, itu menjadi gambaran apa? Gambaran Yesus disalib sebagai setan yang disalibkan mati dengan senjatanya sendiri. Jadi itu menjadi gambaran bahwa setan mati oleh senjatanya sendiri. Loh, salib emangnya senjatanya setan? Oh iya, salib itu senjatanya setan. Coba kita lihat dulu 2 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah, itu dia, kuasa dosa hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat dipakai jadi kuasa dosa. Berdasarkan bahasa aslinya Bapak Ibu, sengat maut ialah dosa dan juga kuasa dosa. Kata dosa ini bukan kata kerja. Haleluya. Kalau berdosa itu kata kerja. Dosa itu bukan kata kerja dari bahasa aslinya Bapak Ibu, Yunani, tetapi kata benda. Lalu kenapa Pak kalau kata benda? Kata benda artinya itu adalah kata ganti dari setan. Jadi bacaannya
Sengat maut ialah setan, dan kuasa setan ialah hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Taurat dipakai sebagai kuasa atau senjata oleh setan. Kok bisa Pak? Iya begini Bapak Ibu. Jadi setan memakai Taurat itu sebagai pendakwa manusia Bapak Ibu. Ya, pendakwa manusia. Dan ya kira-kira kayak di pengadilan lah. Kalau saudara lihat si terdakwa, Nazarudin didakwa, berdasarkan apa Bapak Ibu? Pasal-pasal kan? Pasal-pasal kan? Oh, si Nazarudin, si Nazar itu adalah telah melanggar pasal ini, korupsi ini, dengan ini. Pasal 1, ayat 1, junto ini dan tuh. Haleluya. Seperti itu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu ya? Haleluya. Jadi berdasarkan kitab undang-undang ya, pidana, KUHP. Benar? Nah, setan pakai apa? Kitab undang-undang. Itulah namanya Taurat, kitab Alkitab kita. Oh, Bapak yang di surga, anakmu itu telah melanggar hukum pertama, ketiga, dan kelima. Kutuki dia. Haleluya. Jadi berdasarkan kitab, itulah Taurat. Jadi kitab Taurat, makanya hukum Taurat disebut hukum, kitab hukum. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut hanya satu kata, law. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, itu bukan dua kata. Kalau bahasa Indonesia itu hukum Taurat. Benar Bapak Ibu ya? Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris hanya satu, law, hukum. Jadi kitab hukum. Jadi lewat kitab hukum inilah iblis mendakwa manusia. Ya, dia telah melanggar ini, Bapak, kutukin dia, jadiin dia cacing gitu. Kutukin dia, jadiin dia bangkrut, jadiin dia penyakitan, jadikan dia segala macam. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Jadi itulah yang menjadi senjata setan. Dan senjata inilah yang dipakai Yesus untuk mengalahkan setan lewat kematian di atas kayu salib. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu dia. Jadi Yesus menjadi gambaran setan yang disalib mati oleh senjatanya sendiri. Dan itu juga sama seperti Goliat. Goliat dipenggal kepalanya oleh pedang Goliat sendiri yang dipakai oleh Daud. Jegret, gled. Haleluya Bapak Ibu. Pedang Goliat sendiri. Jadi senjata iblis digunakan untuk mengalahkan si iblis sendiri. Sekarang kita lihat ayat terakhir, Galatia 3 ayat 13. Di sini ada satu rahasia lagi. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi hukum Taurat ada kutuk Bapak Ibu ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib di sini dalam bahasa Indonesia kayaknya tidak ada rahasianya. Tapi coba diganti ke dalam New King James. Itu bukan kayu salib Bapak Ibu. Tree, pohon. Jadi digantung pada pohon. Berbicara apa pohon ini? Inilah berbicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Jadi Yesus tergantung di pohon pengetahuan yang baik dan jahat, agar kita hari ini ditebus dari pelanggaran dosa pertama itu. Haleluya Bapak Ibu. Pohon ini mengacu kepada pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilanggar oleh Adam dan Hawa Bapak Ibu. Dan ini juga salib itu, dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah sebenarnya sama dengan hukum Taurat Bapak Ibu. Inti dari hukum Taurat itu salib. Kok bisa? Iya. Suatu kali ada seorang ahli Taurat atau Farisi bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi terutama, apa yang menjadi inti dari hukum Taurat? Yesus berkata, dua hukum kasih. Benar Bapak Ibu ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Benar? Itulah hukum pertama dan yang terutama. Yang kedua, hukum kasih adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum kasih ini ada dua. Kalau disarikan lagi, muncul satu kata, apa namanya? Salib. Kok bisa? Iya. Salib terdiri dari dua garis, vertikal dan horizontal. Benar Bapak Ibu? Garis vertikal adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan garis horizontal, kasihlah kepada sama manusia. Ini dia, salib. Inti dari Taurat adalah salib. Namanya aja indah, hukum kasih. Tetapi hukum kasih, kalau namanya hukum pasti menuntut Bapak Ibu. Jadi Taurat menuntut manusia mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kasih sama seperti diri kita sendiri. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Itu dikatakan Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Musa sendiri gagal. Buktinya dia nggak masuk tanah Kanaan Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya. Haleluya. Iya. Nggak ada manusia bisa melakukan. Saya tes ya. Dikatakan tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Benar Bapak ya? Kuncinya di kata segenap. Segenap jiwamu, akal budimu, dan segala. Benar. Nah, kalau saudara ingin berusaha melakukan itu, hukum pertama ini, maka saudara harus keluar dari pekerjaan saudara. Kok bisa? Iya, kalau saudara kerja berarti sebagian pikiran saudara untuk pekerjaan. Maka tidak segenap lagi kasih kepada Allah. Iya benar Bapak Ibu? Gagal. Saudara harus pergi keluar dari keluarga saudara. Kenapa? Kalau saudara masih berumah tangga, sebagian kasih saudara kepada keluarga saudara.
berarti gagal kata segenapnya mengasihi Allah dengan segenap hati. Sudah lihat itu? Ya kan? Makanya nggak mungkin orang mengerjakannya. Oke, hukum pertama, oke lah, dipasin dulu. Oke, hukum kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga nggak mungkin. Kalau saudara sungguh-sungguh ngotot ingin mungkin, maka ketika saudara makan satu piring, saudara harus bagi kepada orang lain setengah piring. Kalau saudara punya rumah, maka saudara harus setengah rumah saudara harus kasih ke orang lain. Kalau saudara menyekolahkan anak ke luar negeri, maka anak orang lain juga harus saudara sekolahkan ke luar negeri. Karena sebagaimana saudara kasih di saudara, so kasihin orang lain. Mungkin nggak? Dari mana mungkinnya? Haleluya. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Mana mungkin? Dari mana caranya mungkin? Karena apa? Hukum Taurat itu sempurna. Manusia tidak sempurna. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Karena itu gagal. Tapi hanya satu pribadi yang mungkin kerja. Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesuslah Taurat tergenapi. Haleluya. Dan Ulangan 28 ayat 1-2 berkata, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini semuanya, maka namamu akan diangkat dari segala bangsa dan berkat akan mengejar engkau. Itu Ulangan 28 ayat 1-2. Ulangan 28 ayat 15. Kalau engkau gagal, maka kutuk akan mengejar engkau. Nyatanya, manusia selalu gagal. Itulah sebabnya orang hidup dalam hukum Taurat selalu hidup di bawah kutuk. Galatia 3 ayat 10. Haleluya. Lalu ketika Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Filipi berkata, namanya di atas segala bangsa, di atas segala nama. Karena Ulangan 28 tadi, maka namanya diangkat di atas segala bangsa. Nama Yesus diangkat di atas segala nama. Haleluya Bapak Ibu. Tuh, genap kan? Di dalam Yesus ada berkat. Karena itulah bagi kita hari ini, di dalam Yesus, kita selalu diangkat dari segala bangsa, naik, dan hidup kita selalu diberkati dalam Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari, Yesus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Kalau Yesus telah menebus kita, maka kita jangan lagi di bawah hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Kan Yesus kan menebus kita dari kutuk hukum Taurat, benar? Lah kalau Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ngapain lagi kita di bawah hukum Taurat? Kalau saudara tetap hidup dalam hukum Taurat, maka Yesus akan saudara minta menebus saudara 2 kali, menyalibkan Yesus 2 kali. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani, menyalibkan Yesus kedua kali. Jadi menyalibkan Yesus kedua kali bukan berkaitan dengan dosa, tidak. Tetapi berkaitan ketika orang meninggalkan karunia masuk ke dalam Taurat. Coba saudara baca ayatnya itu Ibrani 6 seluruhnya Bapak Ibu. Secara total saudara akan melihat awalnya manusia hidup dalam karunia, tapi mereka meninggalkan karunia, murtad. Disitulah menyalibkan Yesus 2 kali. Itulah hidup dalam hukum Taurat. Karena memang Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ketika saudara kembali ke hukum Taurat, maka saudara minta Yesus menebus kembali, menyalibkan Yesus kedua kalinya. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita di dalam Yesus. Yesus telah menebus kita bukan hanya dari segala dosa, bahkan dari segala kutuk. Kalau Yesus hanya sekedar menebus kita dari segala dosa Bapak Ibu, Yesus tidak harus mati di atas kayu salib. Mati ditusuk aja sudah menebus kita. Tapi Yesus menebus kita juga dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Karena itulah Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena inilah satu-satunya kematian yang terkutuk. Maka Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukan dijirit, bukan ditusuk, bukan diracun, bukan ditenggelamkan, tapi harus mati di atas kayu salib. Karena inilah satu-satunya mati yang terkutuk. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Haleluya Bapak Ibu, dengan mati terkutuk. Karena itulah Yesus mati di atas kayu salib. Hari ini, mari kita dalam Yesus, kita mengalami penebusan. Bukan hanya ditebus dari dosa, tetapi juga dari segala kutuk. Itulah sebabnya, bagi kita hari ini dalam Yesus, kemenangan akan kita dapatkan. Berkat kita dapatkan. Keselamatan kita dapatkan. Hari ini, hidup kita, hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.